Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh yang kami hormati dan tokoh yang luar biasa, terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Saya sempat mengirim PowerPoint ke Pak di ini cuma satu tayangan, dan di situ nanti akan saya perspektif yang saya pahami. Salah saya ayat. Supaya mungkin bisa. Ya. Pertama saya membuat satu narasi penting bahwa dunia sekarang sudah berubah. Ini sebetulnya adalah perspektifnya sosiologi politik, bahwa ada beberapa ilmuwan yang kemudian menjadi rujukan penting dari dinamika global. Di antara misalnya pemikir seperti Simon Bowman tahun 2006-2007, dia menulis satu buku penting yang diberi judul Liquid Modernity, bahwa dunia berubah dengan situasi yang sangat liquid, sangat cair. Dan salah satu indikator dari situasi yang liquid itu adalah dunia serang dengan situasi satu generasi yang masuk dalam kategori minimnya kedalaman ontologis. Jadi akan hadir satu generasi yang dia memahami sesuatu itu di tingkat permukaan. Dan itu sekarang menjadi gejala besar di seluruh dunia. Saya hidup dalam kesadaran intelektual tahun 90-an di masa rezim global, jadi masih bersyukur. Tapi setelah tahun 2000-an itu memang situasi begitu berubah, dan ini yang kita hadapi adalah situasi yang menguasai tatanan global dan apa yang kemudian disebut dengan digital society. Sudah nyambung. Nah, situasi ini berbarengan dengan perubahan besar yang terjadi di Indonesia tahun 98, kemudian tahun 2004 dengan demokratisasi, di mana Pak SBY terpilih menjadi presiden dan disambut dengan gegap gempita oleh globalis seperti Jimmy Carter yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling demokrasi nomor ketiga di dunia setelah Amerika, India, dan Indonesia. Jadi ketersambungan global dengan apa yang terjadi di Indonesia itu sebetulnya sangat aktual. Jadi dimulai dengan perspektif liquid, lalu kemudian digital society sekarang sudah luar biasa, dan kita hampir menjadi negara nomor 3 di dunia pengguna media sosial yang sangat tinggi. Lebih dari 160 juta orang itu memiliki media sosial, dan itu sangat luar biasa saya kira yang sekarang kita hadapi. Kemudian politik juga berubah, yang oleh siapa tokoh seperti Pandit misalnya menyebut sebagai digital demokrasi. Proses ini juga merubah wajah dunia, termasuk wajah Republik. Jadi ketika kemudian demokrasi langsung berjalan setelah 2004, di saat yang sama situasi digital terjadi dan orang dengan mudah melakukan partisipasi melalui media digital, seolah individu sekarang tidak hanya pembaca media sosial, tapi bisa memproduksi gagasan dan mempengaruhi secara global. Dan itu oleh para peneliti di sejumlah jurnal internasional sudah memperbincangkan ini. Ini yang kemudian membuat Christensen misalnya dalam perspektif ekonomi menyebut sebagai disruption era. Jadi situasi yang memang memerlukan inovasi-inovasi yang luar biasa dan terus berubah terjadi. Di area politik, ketika digital demokrasi kemudian masuk dan global masuk ke Indonesia, kita memasuki episode apa yang kemudian disebut dengan post-truth politik. Jadi sebenarnya secara global ini ngeri dunia.
Karena postur politik diproduksi tidak hanya oleh kekuatan-kekuatan manual, tapi juga oleh kekuatan-kekuatan robotik, kekuatan-kekuatan digital. Dan ini nyambung dengan model demokrasi yang menurut saya sih menyebutnya kita ini sudah demokrasi ultraliberal. Tidak hanya demokrasi liberal, sudah ultraliberal. Dan nyambung dengan postur politik. Kalau kita ingat misalnya pemikir yang melakukan satu riset penting tentang apa yang disebut sebagai simulacra politik, Jean Baudrillard, seorang ilmuwan Prancis, menyebut sebagai simulacrum. Dan ini nyambung dengan postur politik, nyambung dengan demokrasi langsung, sehingga individu itu untuk memenangkan kontestasi tidak memerlukan kualitas. Seseorang untuk menjadi seorang presiden tidak memerlukan karakter yang hebat, tapi ditentukan oleh konstruksi sosial, dan konstruksi sosial itu dikonstruksi oleh apa yang disebut dengan postur politik, apa yang disebut dengan demokrasi digital, dan apa yang kemudian disebut dengan digital society. Situasi ini makin membuat Indonesia kacau dan punya potensi besar disintegrasi luar biasa ketika performa politik pemerintahnya buruk. Jadi Bapak yang saya hormati, situasi global yang sedemikian rumit ini, kemudian faktanya adalah performa politik pemerintah kita buruk, korupsi misalnya, di tengah pandemi yang luar biasa, 17 miliar, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Kemudian otoriter terlihat, misalnya beberapa intelektual yang kritis mulai ditangkap misalnya, tanpa ada proses dialogis misalnya. Kemudian ketidakadilan ekonomi, saya kira ini luar biasa, dan ekonomi kita makin memburuk karena angka pertumbuhan ekonomi kita makin minus kan. Kemudian rasio Gini kita juga luar biasa, persis hampir sama dengan tahun 98, 0,39 dan sebagainya. Kemudian ketidakadilan politik, juga terjadi. Kenapa? Karena politik dikendalikan oleh pemilik modal. Di daerah, saya sempat diundang oleh banyak calon wali kota atau bupati. Mereka bilang, Mas Ubed, bantu saya, tapi jangan hanya bantu konsultasi saya, tapi bantu carikan uang 50 miliar. Dan itu semua calon kota. Kalau Tangerang itu 70 miliar, di Cilegon kita minta 50 miliar. Dan saya nggak punya uang. Dan itu saya tidak akan ada. Saya hanya bisa memberi konsultasi dan saya tidak akan melakukan. Jadi ini yang kemudian tadi oleh Pak Aidin disebut sebagai oligarki ekonomi. Jadi sistem kita yang ultraliberal membuka ruang dominasi oligarki ekonomi dan melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas. Pertanyaannya, apakah tujuan bernegara kita adalah untuk itu? Tidak. Negara hadir dengan tujuan yang jelas, seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Arsio. Pembukaan Undang-Undang 45, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan secara umum, dan seterusnya, menciptakan ketertiban dunia, dasar berbagai dan seterusnya. Bahwa negara ini hadir untuk mencapai tujuan itu. Jadi kalau hanya tujuan untuk kepentingan pribadi, yaitu buat apa negara? Kita bernegara untuk mencapai tujuan nasional kan? Nah problemnya, sistem pemerintahan kita tidak efektif untuk mencapai tujuan negara. Yang sebenarnya sistem politik efektif adalah sistem yang mudah mencapai tujuan negara. Penelitian saya 5 tahun dari dokumen-dokumen klasik sampai sekarang akhirnya punya kesimpulan, sepanjang kita menggunakan sistem politik yang sekarang terjadi, yang dilaksanakan, tidak akan kita akan menjadi negara maju. Tidak. Karena sistemnya tidak efektif.
Sulit untuk mencapai tujuan negara. Mengapa sulit? Pertanyaan. Mengapa sulit? Sebetulnya tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Ustaz. Kita mesti kembali pada desain awal. Jadi kalau di tafsir riset saya itu begini, Indonesia hadir oleh para founding father ini itu memadukan dua perspektif. Jadi ada original ideas yang khas Indonesia dengan konsep gotong royong dan musyawarah itu kan khas pemikir-pemikir kultural kita pada masa itu. Makanya benar lahir lembaga yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan Majelis Perwakilan Rakyat. Kenapa sih nggak sebut Majelis Perwakilan Rakyat saja? Karena gagasan utamanya adalah musyawarah, gotong royong. Jadi itu yang sebenarnya original ideas, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi karena para pemikir bangsa ini juga adalah mereka kaum intelektual, mereka berkomunikasi dengan para pemikir, mereka juga Bung Hatta misalnya yang jalan-jalan ke Eropa dan banyak membaca buku, kemudian Bung Karno juga rajin baca buku, dan para pemikir ini luar biasa tradisi intelektualnya. Sehingga mereka berpikir di Eropa ada parlemen. Apa itu parlemen? Apa itu parlemen? Untuk mewakili rakyat. Kalau itu kita padukan, kira-kira gitu sederhana. Jadi pemikiran khas Indonesia tidak boleh hilang, maka ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan itu harus menjadi lembaga tertinggi negara. Tapi parlemen harus ada untuk mewakili banyak kepentingan partai politik. Maka hadirlah di dalam pasal 16 atau salah yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Permusyawaratan Rakyat. Jadi majelis itu posisinya memang lebih tinggi, sementara perwakilan politik itu lebih rendah. Maka disebut dengan Dewan Perwakilan. Nah ini yang saya meyakini bahwa mixed approach paradigm. Jadi pendekatannya itu perpaduan paradigma antara pemikiran khas Indonesia dengan pemikiran Eropa. Jadi ada DPR, ada MPR. Maka konsep MPR itu yang dilaksanakan dalam struktur politik di masa Orde Lama, Bung Karno, dan oleh Orde Baru Pak Harto itu sudah betul dalam struktur kekuasaan negara. Sudah betul. Yang problem adalah praktek, kan ini problem prakteknya. Lalu pertanyaannya, saya sempat diskusi dengan Dilem Hanas beberapa kali dengan beberapa pemikir yang dari Eropa dan mereka alumni sana gitu. Jarang, dan saya sempat dihujat juga, Pak, kau ini pemikiran kau ini ingin kembali ke 45, lalu yang seperti Soekarno dan Soeharto. Saya ajak diskusi, saya kasih pertanyaan. Oke, saya bilang, demokrasi sejarahnya itu dari Prancis, demokrasi modern yang harus membantai raja pada waktu itu, raja dibunuh, saya demokrasi nanti. Lalu Inggris, ada Montesquieu di Prancis, ada John Locke di Inggris. Mereka punya konsep res politika. Di Prancis gagasan liberal, di Inggris gagasan individualisme. Lalu pertanyaan saya adalah, apakah di Inggris untuk memilih seorang kepala pemerintahan itu harus one man vote? Tidak. Kepala pemerintahan ini adalah Perdana Menteri, itu melalui mekanisme musyawarah di parlemen. Di Inggris sebagai gagasan awal Transpolitika yang dibuat oleh John Locke, itu justru ada lembaga tertinggi negara yang disebut dengan law representative, itu tidak dipilih oleh rakyat. Inggris ada lembaga yang jumlahnya 800 orang tidak dipilih oleh rakyat, tapi oleh rakyat. Dan Inggris menjadi negara besar dan menjadi maju. Jadi yang diperlukan adalah sistem politik efektif yang demokratis dalam makna yang lokal, nasional. Yang kedua, Amerika. Amerika adalah negara yang paling demokratis dikenal dunia. Tapi praktek politiknya justru memilih presiden itu yang menentukan adalah electoral college. Yang memenangkan Biden kan jumlahnya hanya 200
63 orang, bukan 50 juta orang seperti di Indonesia. Hanya 263 orang. Amerika saja yang negara liberal secara kultural memilih presiden melalui electoral college. Cina butuh demokrasi. Tiongkok nggak perlu demokrasi ala liberal. Cina hanya memerlukan ekonomi liberal. Itu pun under control. Karena Jack Ma akhirnya kan pun ditegur ya kan. Kalau liberal pun Jack Ma harus tetap di Cina. Tapi sekarang menghilang Jack Ma. Jadi artinya apa? Cina menjadi negara besar sekarang ditakuti oleh Amerika misalnya. Karena mereka punya sistem multi efektif. Dan basis argumen adalah ideologi komunis. Jangan dibilang komunis di Cina itu nggak ada atau hilang. Politik Cina itu adalah komunis. Politik. Salah satu ciri komunis politik adalah one party system. Partainya hanya satu. Jadi kenapa Cina besar? Sistem politik efektif. Kenapa Inggris besar? Sistem politik efektif. Kenapa Amerika besar? Sistem politik efektif. Dan mereka membangun sistem politik berbasis ideologi mereka, liberalisme, komunisme. Indonesia punya Pancasila tidak dipakai membangun sistem. Ini problem. Jadi saya itu sudah saya tuliskan di buku saya. Saya lupa baru kenapa dari buku saya. Jadi saya menulis itu 4 tahun hasil penelitian. Bukunya sudah beredar sekarang. Judulnya Sistem Politik Indonesia, Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif. Nah, jadi problemnya di sini. Di tengah situasi global yang luar biasa ini, performa politik pemerintah yang buruk, sistem politik yang tidak efektif, ini nggak mungkin mencapai tujuan bernegara. Dan tensi sosial juga ketegangannya luar biasa sekarang. Maka saya sebut ini senjata persatuan Indonesia. Saya kira itu. Nah, problem terakhir adalah ketika kita ingin kembali ke misalnya, ketika kita ingin kembali ke UUD 45, maka kita akan berhadapan dengan kekuatan pro demokrasi. Ini saya hadapi rasakan sendiri. Ketika tapi mereka nggak bisa jawab. Ketika saya tanya, apakah di Cina ada Wan Mansur untuk memilih presiden Cina? Tidak ada. Apakah di Inggris ada Wan Mansur untuk memilih perdana menteri Inggris? Tidak ada. Kenapa kita nggak boleh membangun sistem sendiri? Kan itu pertanyaan logik. Dan mereka para pemikir liberal juga ya bisa menjawab. Artinya apa? Sebetulnya ada ruang kemungkinan kita untuk membangun sistem sendiri. Nah, di buku saya sedikit saya kasih jalan tengah sebetulnya. Jadi memang perlu bertahap seperti Bu Mega bilang pada waktu itu. Meskipun saya tidak begitu yakin apakah dilakukan tahapnya kan itu. Jadi misalnya tahap pertama ini kan sudah terlanjur kita melakukan amandemen, sudah berlangsung 20 tahun lebih dan sudah dijalankan, tapi hasilnya kita makin buruk situasi negara, ditambah COVID kan. Ini sebelum COVID sudah kacau kan, apalagi ditambah COVID. Maka dalam ketatanegaraan saya bertahap, saya termasuk tidak setuju dengan pilkada. Tidak setuju. Karena pilkada ini yang persoalan juga di daerah-daerah yang luar biasa, korupsi dan lain-lain. Jadi pilkada ini mesti dihilangkan. Polanya bertahapnya dari situ. Kalau pilpres, menurut saya agak dilematis. Karena tafsir musyawarah mufakat itu bisa juga ditafsirkan sebagai one man manfur. Karena ada hak suara di situ masyarakat. Jadi kalau bahasa strateginya mungkin untuk benteng bahwa kita menunjukkan sebagai negara demokrasi adalah pilpres bisa saja tetap berjalan untuk waktu tertentu, jadi ada jeda waktu dan kita bisa mengatakan bahwa kita negara demokrasi, tapi demokrasi ala Indonesia. Maka di situ konsepnya GBHN bisa dimunculkan menjadi perdebatan lagi. Jadi memang harus ada wacana dulu agar masyarakat sadar dulu bahwa ada kesalahan sistem yang sedang berjalan.
lalu kemudian ya di saat yang sama baru kita melakukan evaluasi bertahap. Saya kira itu mungkin pendapat saya. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Hal yang baru. Indonesia itu tidak hanya liberal, tapi ultra liberal. Presiden tidak ditentukan oleh karakter, tapi oleh konstruksi politik. Bagus. Berdasar riset sistem politik saat sekarang tidak akan menjadi negara maju kita itu, dan tidak akan menjadi tujuan negara. Terima kasih atas risetnya. Kaitan musyawarah, karena ini Pak Idul Fitri nggak hadir, saya sudah baca bukunya Pak Idul Fitri, tradisi bernegara dalam Undang-Undang Dasar 45 disebut musyawarah itu adalah roh memang ada di Indonesia. Beliau melakukan penelitian di Jawa, Sumatera Barat, sama Makassar. Untuk informasi.